Sumur resapan di Jaksel kebanjiran. Wagub DKI Ahmad Riza Patria akui daya tampung terbatas. Yang menjadi masalah adalah banjir itu penyebabnya, faktor utamanya adalah curah hujan. Kalau curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrim, efektivitas dari sumur resapan untuk mengatasi banjir itu tidak direkomendit. Karena memang fungsi sumur resapan itu adalah untuk menyimpan, menambah, atau membuat tabungan air. Jadi menambah potensi cadangan air tanah. Nah, kalau misalnya sumber resapan untuk mengatasi banjir itu sulit karena berbeda fungsinya. Kalau mengatasi banjir pendekatannya harus makro karena melingkupi wilayah skala yang lebih besar dan menghadapi volume air yang begitu besar dan melimpah. Ya, tentu tidak bisa dijawab tanpa lihat di lapangan ya. Kami itu tidak ingin memberikan solusi yang seragam untuk semua masalah. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang solusinya berbeda. Ini diberikan untuk situasi seperti ini. Jadi nanti yang itu kita akan kirim aja tim ke sana untuk lihat apa yang diperlukan untuk membuat agar air hujan yang tergenang bisa segera surut dengan menggunakan pendekatan sistem drainase vertikal ini. Bila di tempat itu permeabilitasnya cukup baik. Ada beberapa hal yang harus juga menjadi pertimbangan. Identifikasi masalah juga tentu harus dilakukan. Iya, Mbak Gina bayangin ada ribuan titik. Kalau cuma dicari 1-2 titik yang ada masalah pasti ketemu. Pelaksana yang efektif pun ya itu juga memang harus diperhatikan sekali itu lokasi-lokasinya. Harus di tempat-tempat yang memiliki tanah yang memiliki kapasitas serap yang tinggi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan di pinggir jalan dan lain-lain. Itu pun kalau efektif. Dan yang efektif sekalipun itu seharusnya tidak bisa menjadi tulang punggung penanggulangan banjir. Yang memiliki permeabilitas yang baik, daya serap tanah. Sehingga ketika air itu diturunkan, dia langsung terserap ke dalam tanah. Lalu tempat-tempat yang memang kalau dialirkan ke kanan kiri nggak bisa. Itulah sebabnya kenapa vertikal drainase ini menjadi penting. Karena banyak tempat-tempat di Jakarta itu dulunya rawa. Rawa itu memang rendah. Ada rawa belong, rawa mangun, rawa bebek. Itu kita banyak sekali rawa-rawa di Jakarta ini. Nah, di tempat yang seperti ini, cekung ini, dibuatkan sumur resapan ini. Ini contohnya. Ada program-program yang tujuannya hanya menyerap anggaran. Semua program yang disusun bersama dengan DPRD dimaksudkan untuk memastikan ya, meningkatkan kinerja program-program yang disusun ya, di DKI Jakarta bersama DPRD disesuaikan dengan RPJMD 2017 sampai 2022 ya. Jadi efektivitas dari program-program tersebut kita rasakan bersama. Dalam 2 tahun ini program sumur resapan memberikan manfaat terhadap pengurangan ya, genangan dan potensi banjir. Kemudian 8 RW ini sebagian RT yang terkena dampak banjir tersebut sejumlah 571 warga itu sudah diungsikan. Pas pengungsiannya ada beberapa tempat, ada 7 tempat. Yang pertama ada di Rusun, yaitu sebanyak 92 jiwa. Lainnya ada di Tenda, kemudian di Erpetra, ada di Musola dan di Majelis Taklim. Kedua, kita merevitalisasi 109 situ danau embung waduk yang tersebar di DKI Jakarta. Ya. Ini pun juga ada rencana penambahan 20 waduk baru sampai dengan tahun 2030. Di antaranya 3 yang sedang dalam pelaksanaan, yaitu Waduk Putih, Waduk Lebak Bulus, dan Waduk Kampung Rambutan. Ini juga akan membantu dalam hal penampungan dan jauh lebih efektif daripada tadi umpamanya kolam penampung ataupun juga sumber resapan. Yang keempat, kita tahu yang dikatakan Pak Gubernur juga bahwa saluran drainase kita kan hanya 120 mm kapasitas maksimal, sementara hujan kita sudah 200-300. Artinya harus melakukan rehabilitasi seluruh saluran drainase di kota Jakarta secara keseluruhan. Untuk mengatasi banjir di Jakarta ya kami ikhlas nih dengan sejarah yang ada kami alami selama ini, sehingga kami menerima keputusan ini, tapi kami minta dimanusiain kah gitu. Curah hujan lokal juga tinggi sekarang dengan asumsi bahwa Jakarta dengan curah hujan yang ekstrim di atas 150 mm per hari itu drainase kita sudah tidak akan tertampung. Ya. Kemudian akhirnya
tim gubernur bekerja sama dengan Pak Gubernur ini menyampaikan ada satu terobosan yang sebenarnya program yang sudah lama dari Pak Jokowi bisa terus kembangkan, yaitu sumur resapan. Hanya perbedaannya adalah Pak Anies ini melakukannya secara masif. Di 2019 itu dapat 3.000 dan hasilnya sangat keren gitu. Baik. Kawasan Karangtengah Jaya, yaitu Karangtengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan kebanjiran karena hujan deras yang mengguyur pada Kamis 17 Maret kemarin. Namun yang menjadi sorotan dalam peristiwa itu adalah sumur resapan yang ikut kebanjiran. Padahal seharusnya ada drainase, yaitu drainase vertikal ini yang menjadi fasilitas untuk menampung dan menyerap air ketika hujan demi mencegah banjir. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui sumur resapan memang memiliki kapasitas terbatas. Jika memang hujan yang turun memiliki intensitas tinggi, air tetap saja bisa meluap. Salah satu fungsi sumur resapan membantu tali daya tampung sumur resapan dan juga terbatas, kata Riza. Apalagi kata Riza Patria, jika sumur resapan dibuat di dataran rendah, kemampuan penyerapannya lebih rendah ketimbang di daerah yang lebih tinggi. Kendati demikian, Riza mengatakan masalah ini akan menjadi bahan evaluasi. Ia berharap pembuatan sumur resapan ke depannya efektif untuk mencegah banjir. Artinya, di titik itu perlu ada penanganan dan penanggulangan, entah itu ditambah atau nanti saluran sekitar situ dibersihkan atau didistribusi airnya diatur kembali.